Hey yo, are you ready the Gunners? Ya, baik lagi dengan Arya the Gunners. Malam ini gue akan membagi berita, bukan berita sih sebenarnya, lebih ke preview gue, versi gue lah ya, tentang match kemarin antara Arsenal dan West Ham ya, di markas West Ham, Upton Park ya. Ya. Oke, beritanya adalah Arsenal harus berjuang keras guys untuk hasil imbang 3-3 ya dalam lawatannya mereka ke markas West Ham pekan ke-29. Wah, mau habis guys. West Ham sempat unggul 3 gol lebih dulu. Ya, emang sih gue nonton aja, aduh gila cepet banget golnya. Lewat aksi-aksi dari pertama Jesse Lingard menit ke-15, lalu Jarrod Bowen menit 17 cepet banget. Dan terakhir menit 32 dari Thomas Soucek. Gila, gol pertama itu sih emang keren, tapi lebih dari itu Lingard nggak terlalu menonjol. Versi gue, lalu Jarrod Bowen tuh kita kecolongan, dan ya Leno juga nggak siap lagi ya. Dan menit 32 Thomas Soucek. Arsenal lalu tampil habis-habisan setelah 3 gol itu ya. Dia menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Soucek. Tapi sebenarnya sih menit 38 tuh gol Soucek itu, gol bunuh diri Soucek itu sebenarnya lebih ke harusnya golnya si Lacazette ya, karena pure itu Lacazette memantul aja ya, deflect sedikit dari Soucek ya. Lalu gol kedua dari Craig Dawson, ya, ini bagus banget nih, menurut gue lumayan bagus karena Chambers memberi bola melepaskan umpan ke tengah gawang yang nggak ada yang bisa masukin, hanya Dawson. Craig Dawson menit nomor 1 kita gol. Lalu menit 82 Lacazette menyamakan kedudukan menit 82. Hasil ini terbilang buruk ya bagi Arsenal. Pertama, dia masih tertahan di peringkat ke-9, masih cukup jauh walaupun masih klasemen sementara. 42 poin dari 29 match yang sudah dilakukan, dan jarak ke zona Eropa masih lumayan jauh ya. Oke, menurut gue preview beri match di babak pertama, half time pertama. Pertandingan dimulai dengan gebrakan dari West Ham. 10 menit pertama masih berjalan cukup intens dan seimbang. Arsenal masih berusaha membawa bola. Lalu di menit ke-15 West Ham membuka keunggulan melalui Lingard. Antonio menembus sayap kiri Arsenal, lalu dia mengirim umpan tarik. Umpan tarik diselesaikan oleh Lingard lewat 1 gol dengan dari luar kotak penalti kayaknya. 1-0 untuk West Ham, 0 untuk Arsenal. Menit 17 bola mati yang dieksekusi cepat oleh Lingard. Lagi-lagi terlihat Arsenal belum siap dengan tendangan bebas itu. Lalu bola tiba-tiba di kaki Bowen dan tinggal 1-1 dengan Leno, dan Leno gagal ya menaklukkan menghadang bola dari Bowen. West Ham 2, Arsenal 0. Lalu kebobolan 2 gol di menit ke-20 membuat Arsenal tertekan. West Ham bermain semakin lepas, terus mengancam. Menit ke-32, serangan balik West Ham mematikan umpan silang. Bola lalu disambut oleh kembali Michail Antonio di kotak penalti, lalu disentuh Soucek untuk menipu lawan. West Ham 3, Arsenal 0. Menit 38, Arsenal akhirnya bisa membalas 1 gol lewat gol bunuh diri Soucek. Menurut gue lebih ke gol Lacazette ya, karena dia membelokkan sepakan, bukan membelokkan sih sebenarnya, dia menurut gue sih kena kesentuh ya. Harusnya tuh skor tuh harusnya buat Lacazette ya. Menit ke 38 West Ham 3 dan Arsenal 1 ya. Arsenal terus menggempur hingga 10 menit akhir, tapi tidak ada gol yang tercipta. Skor 3-1 mengantar para pemain masuk ke ruang ganti. Ya, pertandingan dimulai kembali di babak kedua. Arsenal langsung menggempur dan mendapatkan banyak peluang di 10 menit pertama, hanya eksekusi yang tidak baik. Akhirnya menit ke-61 operan Odegaard dari sisi samping disambut oleh bek kanan Arsenal Chambers yang mengirim umpan silang, tapi bola justru mengarah kepada Craig Dawson. Ya, bola silang yang masuk ke kotak penalti membuat 1 gol bunuh diri oleh Craig Dawson. West Ham 3, Arsenal 2. Gol itu membakar semangat Arsenal untuk menyamakan kedudukan.
bola terus di bawah dengan The Gunners memasuki 10 menit akhir. Di menit ke-82 gol dari Lacazette, umpan lagi-lagi memang dari Odegaard, lalu bola itu dibuang ke samping ke sayap. Di sana ada PP mengangkat bola ke kotak penalti. Di tiang jauh sudah menunggu Alexander Lacazette ya, buat dia tingginya sebenarnya nggak tinggi loh, tapi gol. Arsenal West Ham 3 dan Arsenal 3. 10 menit terakhir berjalan semakin intens. Arsenal lagi-lagi dia lebih dominan karena ya pastilah mengejar peringkat kompetisi Eropa. West Ham pun sesekali melakukan serangan balik. Dua kiper di match itu cukup bekerja keras. Sayangnya tidak ada lagi gol tambahan 3-3. Wasit menipul panjang guys. 9 pemain yang main 4-2-3-1. Arsenal pakai West Ham pakai kiper mantan kiper Arsenal Fabianski, lalu Vladimir Koval, Craig Dawson dan Issa Diop, juga Aaron Cresswell di kiri ya. Tengah ada dua pemain, Thomas Soucek dan Declan Rice. Lalu 3 ada Jarrod Bowen, Lingard tengah dan juga Said Benrahma. Lalu di depan sendiri Michail Antonio. Oke. Pergantian pemain menit 74, Mark Nobel menggantikan Jarrod Bowen. Nah, di kanan berarti. Lalu Benrahma di sayap kiri diganti juga Lorian Fredericks. Arsenal juga memakai formasi yang sama, 4-2-3-1 dengan Berleno di kiper, lalu di kanan ada Chambers, lalu David Luiz dan Mari di central back. Di fullback kiri ada Kieran Tierney, di gelandang tengahnya ada dua, Thomas Partey dan Granit Xhaka. Emil Smith Rowe masuk di 74 menggantikan Granit Xhaka. Lalu di depan Bukayo Saka, ini sedikit beda ya, ini di luar kebiasaan. Bukayo Saka bermain di sayap kiri ya, lalu Martin Odegaard di tengah, Aubameyang tapi main di sayap kanan, dia nggak di sentral lagi. Lacazette di sentral. Ini sedikit aneh, sedikit berbeda. Gue nggak tahu apa sih motifnya untuk Arteta memainkan Auba di kanan dan juga Saka di kiri nih ya. Karena dalam real di game permainan di lapangan Arsenal memainkan formasi 4-4-2 yang gue lihat ya, dengan Auba dan Laka di depan ya kan, lalu ada Saka di kiri, juga Odegaard di kanan nih. Lalu yang masuk tadi Emil Smith Rowe menit 74 mengganti Granit Xhaka, menit 74 juga Nicolas Pepe menggantikan Bukayo Saka. Lalu Gabriel Martinelli menit 81 masuk menggantikan Aubameyang. Nah ini ya, setelah 3 gol itu Arsenal baru kembali lagi ke formasi biasanya yang udah pakem lah ya. Di match itu Lacazette dinobatkan sebagai man of the match. Arsenal harus kehilangan ya 2 poin di match ini karena hanya bisa bermain imbang 3-3 di Stadion London Stadion guys, bukan apa lagi. West Ham sempat unggul dulu ya dari 3 gol ya di babak pertama, lalu Arsenal tampil habis-habisan setelah itu ya, menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri, lalu 2 gol bunuh diri Soucek dan Dawson, lalu Lacazette menciptakan gol penutup menyeimbangkan. Hasil ini menurut gue terbilang ya mengecewakan lah bagi kita fans Arsenal, karena dalam beberapa match terakhir ini kan tinggal dikit nih match menjelang di musim ini 2020-2021, tapi jarak ke zona Eropa nih masih cukup jauh ya. Lacazette mungkin satu-satunya pemain yang ciptakan gol ya, sangat krusial bagi The Gunners dan bantu Arsenal untuk menghindari kekalahan. Meski kehilangan 2 poin, setidaknya Arsenal cukup tangguh secara mental ya, gue akui dia berhasil menyamakan kedudukan yang membuat ini yang mengejar ketinggalan 3 gol itu bukan hal yang gampang, tapi comeback itu dinyalakan dengan baik oleh gol dari Lacazette. Lacazette membuat 4 tembakan, 55 sentuhan, 79% umpan sukses, 2 umpan kunci dan percobaan dribble. WhoScored memberikan rating 8,2 untuk Lacazette, tertinggi di antara pemain lain yang ada di lapangan.
Itu aja yang bisa gue laporkan tentang, yang bisa gue bagi tentang match West Ham versus Arsenal. Dan kalau gue lihat dari match itu, ya pertama Arteta menurut gue ini tinggal berapa match lagi ya, 9 atau 8 match lagi. Menurut gue untuk masuk ke zona Liga Eropa atau Liga Champions atau Liga Eropa, Arsenal harus jangan ganti-ganti formasi kayak seperti ini. Kayak ini menganggap remeh West Ham atau gimana mungkin ya. Dia mengganti gaya lah ya, gaya bermainnya. Oba tuh kan nggak pernah main ya bu, jarang di kanan. Formasinya taruh di kanan, tapi ntar pas main di 4-4-2, dan ini nggak biasa. Dia harus kita lihat Arsenal bermain bagus dengan formasi yang 4-2-3-1 yang biasa dimainin. Nah, ini nggak biasa, jadi harus hati-hati juga Arteta. Ya ini seperti. Lalu yang kedua yang gue lihat lagi, Martin Odegaard ya, semakin sering dia bermain di sentral, tapi sayangnya dia bukan pemain kita, dia masih pemain pinjaman dari Real Madrid. Nah, gue sih, bagaimana menurut lo guys? Menurut gue terkait dengan Odegaard, Arsenal harus rekrut dia secara permanen sih. Menurut gue, apalagi Odegaard sendiri terbuka untuk itu ya. Lalu Lacazette juga bermainnya cukup bagus, walaupun ya ini Arsenal juga musim depan kan akan mungkin kemungkinan besar akan ditinggal. Setelah kabar-kabarnya kan Lacazette nggak mau perpanjang kontrak, dia mau cari petualangan baru ya di klub lain. Ya semoga Arsenal juga dapat pemain mengganti lain. Oke, itu aja dari gue. Yang mau komen silakan guys. Thank you for watching.